Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Kami dari Pendidikan Matematika Universitas Mataram semester 3 kelas B. Kami sekarang sedang berada di Desa Sade. Jadi kami di sini akan menelusuri desa ini untuk mencari beberapa bentuk geometri yang ada di desa ini. So, pantengin terus video kami. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Hai guys, pernah nggak sih kalian melihat dua benda yang terlihat persis sama? Misalnya, dua kertas yang dipotong dengan ukuran yang sama persis, atau mungkin dua bentuk segitiga yang terlihat seolah-olah bisa saling menimpa satu sama lain. Nah, itulah yang disebut dengan kongruen. Kongruen berarti sama dan sebangun, yang artinya dua bangun datar bisa dikatakan kongruen jika bentuk, ukuran, dan sudut-sudutnya itu sama persis. Contohnya itu, coba sekarang kita bayangkan dua bentuk segitiga yang jika ditumpuk, hasilnya itu akan saling menutupi dengan sempurna. Nah, itu berarti segitiganya itu kongruen. Lalu, bagaimana cara kita membuktikan pernyataan tersebut benar atau tidak? Nah, di sini kita mempunyai dua buah segitiga. Kita perhatikan baik-baik, pada segitiga yang terdapat pada kain songket ini memiliki panjang sisi yang sama, yaitu panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AC, yaitu 4 cm. Karena ketiga sisinya itu sama panjang, maka dapat kita simpulkan pada segitiga ini merupakan segitiga sama sisi. Dalam segitiga sama sisi, kita mengetahui bahwa semua sudut di dalamnya itu sama besar. Karena segitiga ini merupakan segitiga sama sisi, maka sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C memiliki besar sudut yang sama, yaitu 60 derajat. Perlu kita ingat bahwa dalam geometri, dua benda disebut kongruen jika memenuhi salah satu kriteria berikut ini. Nah, untuk segitiga yang terdapat pada kain songket ini, kita mengetahui bahwa panjang sisinya itu sama, yaitu 4 cm, maka segitiga ini merupakan segitiga yang memenuhi kongruensi sisi. Kita juga dapat memperkuat pembuktian tersebut loh guys. Di sini saya mempunyai dua bentuk
berbentuk segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama yaitu 4 cm dan besar sudutnya itu sama yaitu 60 derajat. Kita akan menumpukkan segitiga yang satu di atas segitiga yang lainnya. Sehingga di sini hasilnya dapat kita lihat bahwa kedua segitiga ini saling menumpuk dengan sempurna. Dengan demikian, kita telah membuktikan bahwa dengan konsep sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar, segitiga ini memang benar kongruen. Jadi sekarang, kalau ada yang bilang ini kongruen, itu kongruen, kita sudah tahu kan artinya? Jangan lupa, kongruen itu tentang kesempurnaan kesamaan. Jadi perlu diingat, dalam kehidupan kita ini, kita seringkali menemukan bentuk-bentuk yang kongruen, akan tetapi kita belum menyadari hal-hal tersebut. Sehingga dengan memahami materi kongruensi ini, next time mungkin kita dapat mengetahui hal-hal yang kongruen di sekitar kita. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian lihat bentuk seperti ini dan bertanya-tanya, apa iya ini benar-benar persegi panjang atau cuma kelihatannya aja? Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas tentang misteri ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Siap? Yuk kita mulai! Langkah yang pertama, kenali data yang kita punya. Lihat baik-baik gambar ini dan kita punya panjang 20 cm dan lebar 13 cm. Kalau kita tarik diagonal dari ujung ke ujung, kita akan membentuk segitiga siku-siku dalam persegi panjang ini. Nah, disinilah teorema Pythagoras beraksi. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu panggil teorema Pythagoras. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, kalian pasti sudah sering mendengar rumus ini di sekolah kan? Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana A adalah panjang, B adalah lebar, dan C adalah diagonal. Artinya diagonal sebuah persegi panjang harus sesuai dengan rumus ini. Yuk kita hitung bareng-bareng. C sama dengan akar 20 kuadrat plus 13 kuadrat. Setelah dihitung diagonalnya adalah 23,85 cm. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu analisis hasil. Nah, di sini kita bisa lihat kalau diagonal memenuhi persamaan Pythagoras, artinya panjang kuadrat plus lebar kuadrat sama dengan diagonal kuadrat. Berarti hasilnya akurat. Jadi benda dalam gambar ini benar-benar persegi panjang. Selanjutnya, apa sih hubungan persegi panjang dengan teorema Pythagoras? Kenapa sih teorema Pythagoras berlaku di sini? Karena persegi panjang dapat dipecah menjadi dua segitiga siku-siku yang identik. Garis diagonalnya selalu menjadi sisi miring hipotenusa dari segitiga tersebut. Kalau panjang, lebar, dan diagonalnya sesuai dengan Pythagoras, maka bentuk ini sudah pasti persegi panjang sempurna. Ini bukti kuat bahwa matematika itu nggak cuma soal angka di buku, tapi juga punya peran besar di dunia nyata. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah berhasil membuktikan bahwa gambar yang kita lihat ini adalah persegi panjang sejati. Menggunakan teorema Pythagoras, kita lihat panjangnya, lebarnya, hitung diagonalnya, dan semua cocok. Jadi ingat ya, setiap kali kalian ketemu bentuk seperti ini, jangan cuma lihat, tapi buktikan dengan matematika. Matematika bukan hanya sekadar soal hitung-hitungan, tapi juga seni dalam memahami dunia di sekitar kita. Segitu saja penjelasan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Keragaman wisata Desa Sade dapat kita masukkan ke dalam konsep kesebangunan melalui bentuk atap rumah tradisionalnya yang memiliki bentuk seperti trapesium, seperti pada gambar di samping. Nah, bentuk trapesium ini memiliki sifat yang dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kesebangunan, di mana bagian-bagian trapesium seperti sisi sejajar, tinggi, dan sudut-sudutnya dapat dibandingkan dengan rasio tertentu. Pada atap rumah tradisional di Desa Sade ini, kita mendapatkan gambar seperti bentuk trapesium, yaitu trapesium ABCD, di mana ketika kita membuatkan garis bantu EF, kita dapat menghasilkan dua trapesium yang ukurannya berbeda. Nah, sekarang kita bisa membuktikan apakah trapesium ini sebangun. Yang pertama, kita bisa lihat garis EF
sejajar dengan sisi atas DC dan sisi bawah AB. Berarti EF sejajar dengan AB sejajar dengan DC, maka sudut-sudut pada trapesium ABFE sama besar dengan sudut-sudut yang bersesuaian pada trapesium EDCF. Yang kedua, sudut ABE sama dengan sudut CDF dan sudut BAE sama dengan sudut DCF. Hal ini memenuhi syarat pertama kesebangunan, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dari sifat sejajar, panjang sisi AB, EF, dan DC memiliki rasio yang sama dengan jarak antar garis-garis yang sejajar. Perbandingan sisi-sisi trapesium ABFE dan EDCF dapat dinyatakan sebagai AB per EF sama dengan EF per DC. Dengan perbandingan ini, bahwa sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua trapesium memiliki rasio yang sama, yang merupakan syarat kedua dari kesebangunan. Nah, kesimpulannya berdasarkan sudut-sudut yang sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersebanding, maka trapesium ABFE dan trapesium EDCF merupakan sebangun. Nah, belah ketupat pada gambar di samping ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan teorema segitiga, terutama teorema Pythagoras. Kenapa ya kira-kira? Karena diagonal-diagonal belah ketupat saling berpotongan tegak lurus, membagi belah ketupat menjadi 4 segitiga siku-siku yang sama panjang. Misalnya kita ketahui panjang sisi belah ketupat adalah 9 cm, maka kita bisa menghitungnya menggunakan teorema Pythagoras. Selain itu, segitiga yang terbentuk pada belah ketupat yaitu segitiga sama kaki. Ini terjadi karena sisi-sisi belah ketupat yang terhubung ke titik sudut selalu sama panjang. Jadi, meskipun belah ketupat ini memiliki bentuk yang sangat sederhana, sebenarnya bentuk ini menyimpan banyak sekali konsep matematika, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat segitiga. Halo teman-teman semua, saya Emilia Andini dan di sini saya akan membahas materi bab 5 yaitu tentang lingkaran. Pada pembahasan kali ini ada beberapa topik yang bakal kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian dari lingkaran itu sendiri, yang kedua, apa saja sih syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai lingkaran, yang nantinya bakalan kita kaitkan dengan kerajinan tradisional yang sudah kita temui dan pastinya berbentuk lingkaran. Oke, langsung saja kita bahas topik pertama, yaitu pengertian dari lingkaran. Jadi, apa sih itu lingkaran? Sebelum kita masuk pada pengertiannya, coba kita bayangkan, jika kita memiliki sebuah paku yang kita tancapkan di tengah-tengah sebuah kertas, lalu kita ikatkan sebuah pensil pada paku tersebut dengan menggunakan tali. Setelah itu, kita memutar pensil tersebut di sekeliling paku tanpa mengubah panjang talinya. Hasil dari proses pemutar tersebut akan menggambarkan sebuah lingkaran. Nah, lingkaran tersebut terdiri dari sebuah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Nah, yang mana sih titik pusatnya? Yaitu paku tersebut. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa lingkaran adalah bentuk dua dimensi yang terdiri dari kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Nah, sekarang tahu ya apa itu lingkaran? Selanjutnya kita masuk pada topik kedua, yaitu apa saja sih syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai lingkaran, yang nantinya bakalan kita kaitkan dengan kerajinan tradisional yang sudah kita temui yang pastinya berbentuk lingkaran. Oke, langsung saja. Jadi ada beberapa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai lingkaran, yaitu yang pertama, geometris atau jaraknya tetap dari titik pusat pada tepi lingkarannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan atau pengertian dari lingkaran tadi, bahwa lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari satu titik pusatnya. Nah, jarak tersebut disebut dengan jari-jari. Selanjutnya, syarat yang kedua, tidak memiliki sudut maupun sisi. Kenapa sih lingkaran itu tidak memiliki sudut maupun sisi seperti bentuk-bentuk geometri lainnya?
Alasannya sangat simpel. Seperti yang kita ketahui, lingkaran itu berbentuk bulat sempurna, melengkung sempurna. Sedangkan sudut itu tajam, berbentuk lancip maupun tumpul. Dan sisi itu berbentuk datar. Nah, pada lingkaran tidak ada sudut yang tajam, berbentuk lancip maupun tumpul. Dan sisinya itu tidak datar. Karena lingkaran kan berbentuk bulat sempurna dan melengkung sempurna. Nah, itu alasan kenapa lingkaran tidak memiliki sudut maupun sisi. Sekarang sudah jelas ya? Syarat yang ketiga, yaitu simetri. Jadi, lingkaran itu memiliki simetri putar dan simetri lipat yang sempurna dan tak terbatas. Nah, itu adalah 3 syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai lingkaran. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai lingkaran, selanjutnya sekarang kita akan kaitkan syarat-syarat tersebut dengan kerajinan tradisional Lombok yang telah kami temui ketika menelusuri budaya-budaya di Lombok, khususnya di Desa Sade. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, jadi kami menemukan kerajinan tangan penduduk Desa Sade, yaitu tas rotan yang dibuat langsung oleh penduduk Desa Sade. Nah, kita akan membuktikan apakah tas rotan ini memenuhi syarat-syarat lingkaran. Oke, langsung saja pada syarat yang pertama, yaitu geometris atau jaraknya tetap dari titik pusat ke tepinya. Bisa dilihat kembali gambarnya. Setelah kami melakukan pengukuran pada tas tersebut, kami menemukan hasil diameternya itu ada 18 cm. Dan setelah kami ukur jari-jarinya dari titik pusat ke tepinya, hasilnya sama, diukur dari sisi manapun, yaitu 9 cm. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Selanjutnya itu syarat yang kedua, yaitu tidak memiliki sudut. Bisa kita lihat kembali pada gambar tas rotan ini, terlihat jelas bahwa tas rotan ini berbentuk bulat sempurna atau melengkung sempurna. Tidak terdapat sudut tajam atau sisi yang datar, maka syarat yang kedua terpenuhi. Syarat yang ketiga yaitu simetri. Tentu saja simetri, karena jarak dari titik pusat ke tepinya itu selalu sama. Maka ketika kita ingin mencoba memutar tas tersebut, rotasinya itu akan sempurna dan tak terbatas. Begitu juga jika kita bisa melipat tas tersebut, maka simetri lipatnya akan tak terbatas. Jadi syarat yang ketiga terpenuhi. Karena ketiga syarat sudah terpenuhi, dapat kita simpulkan bahwa tas rotan tersebut lingkaran. Jadi sudah terbukti ya bahwa tas tradisional tas rotan ini terbukti bahwa dia itu lingkaran dengan syarat-syarat lingkaran tadi. Nah, itu saja pembahasan materi bab 5 dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dari video tadi, dapat kita simpulkan bahwa ternyata tanpa kita sadari, banyak sekali loh bentuk-bentuk geometri yang dapat kita temui pada benda-benda di sekitar kita. Contohnya seperti kain batik. Nah, pada kain batik ini ternyata banyak sekali bentuk-bentuk geometri yang terdapat pada motif kain batik, seperti bentuk segitiga, persegi panjang, belah ketupat, dan masih banyak lagi. Selain pada kain batik, ada lagi bentuk kerajinan lainnya, seperti tas dan dompet yang berbentuk lingkaran dan persegi panjang. Selain pada kerajinan, bentuk-bentuk geometri juga dapat kita temui pada rumah adat, baik itu pada bentuk atapnya dan pada bentuk bangunannya. Dari bentuk-bentuk geometri tadi yang sudah kita temui pada kain batik, tas, dan dompet tadi, setelah kita mengukur, jadi bentuk-bentuk geometri tersebut ternyata kongruen, baik kongruen pada sisi yang bersesuaian, sudut, atau sisi yang sama panjang. Jadi, bentuk-bentuk geometri yang kongruen sudah pasti sebangun. Namun, bentuk-bentuk geometri yang sebangun belum tentu kongruen. Misalnya dapat kita lihat pada kain batik. Di sana terdapat pola-pola dengan bentuk yang sama tetapi ukurannya yang berbeda. Itu adalah salah satu contoh kesebangunan. Dengan demikian, kesebangunan ini menjadi bukti nyata bahwa matematika dan seni saling terhubung. Segitu saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.